Hari ini kita akan bicara mengenai olahraga otomotif, tapi tidak di sirkuit, tapi di jalan raya. Nah, ini biasa kita kenal dengan Bali, balapan liar. Nah, kita bersama dengan beberapa narasumber dalam segmen 30 menit ini akan bicara apa saja menjadi solusi gitu berkaitan dengan balapan liar. Saya akan perkenalkan dulu di sebelah kanan saya bicara Bali, nggak lepas dari peran kepolisian. Ada dari Ditlantas Polda Kalimantan Tengah, Kasubdit Penegakan Hukum AKBP Dodi Hartono. Selamat datang Bapak. Selamat Ibu. siang Ibu. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai nanti Pak ya. Ya karena balapan liar biasanya dengan anak-anak muda, entah pelajar, entah mahasiswa. Kami juga mengundang dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Ini ada pengawas sekolah, Pak Tri Nugroho. Ya, Terima kasih Ibu. sudah boleh memberikan waktu untuk ngobrol-ngobrol. Bicara balapan liar, kalau trek-trekannya di jalan gak hati-hati bisa terjadi laka lantas. Untuk itu kita hadirkan juga Jasara Harja. Ada Kepala Unit Operasional untuk Jasara Harja Cabang Kalimantan Tengah, Bapak Mangandar. Terima kasih Bapak sudah hadir. Selamat siang. Ya, kali ini kita bicara olahraga otomotif, kita undang juga dong dari Ikatan Motor Indonesia. IMI Kalimantan Tengah ada Wakil Ketua Keanggotaan, Bang Budiman. Ya, terima kasih sudah diundang jadi narasumber di sini. Ya, boleh berbagi nanti ya. Atlet IMI dari mana aja nih. Baik, kita ke Pak Polisi dulu dari Ditlantas Polda Kalimantan Tengah AKBP Dodi Hartono. Bapak, kalau bicara balapan liar untuk Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya mengkhawatirkankah angkanya? Kalau secara kuantitas memang tidak terlalu banyak, tapi kan kami menilai bahwa kegiatan balap liar ini sering terjadi dan kayak menjadi sebuah rutinitas, terutama setiap malam minggu seringkali kita lihat kejadian balap liar ini di Jalan Dr. Murjani maupun di jalan arah bandara yang sering kita laksanakan penegakan hukum. Dari beberapa lokasi tersebut yang disinyalir sering menjadi ajang kegiatan balap liar. Baik, untuk Kota Palangkaraya 2 titik lokasi yang kerap ditemukan, kawasan bandara dan juga Dr. Murjani, rutinitas weekend malam. Ya, terutama malam minggu di atas jam 12 malam. Oke, di atas jam 12 tengah malam ya. Baik, Pak, satu kegiatan bisa dikategorikan balapan liar itu apa sih Pak? Kita katakan balapan liar yang pertama ada beberapa kendaraan yang jelas bukan satu kendaraan dengan sengaja melaksanakan kebut-kebutan di jalanan umum. Ini maka dikatakan liar karena di jalan umum menjadi fasilitas milik bersama yang tentunya sangat mengganggu pengguna jalan lain. Nah, kalau memang balapan yang resmi tentunya dilaksanakan di sirkuit dengan beberapa ketentuan yang diterapkan. Ini bisa di jalan balapannya, road race ya, tapi ada ketentuan yang ada ketentuan yang harus diterapkan. Biasa polisi turun tangan ketika ada laporan atau ada kekhawatiran apa Pak? Selama ini kita rutin melaksanakan patroli maupun penindakan ke dua lokasi tersebut dan sudah ada beberapa yang sudah kita tindak untuk penegakan hukumnya. Baik, tindakan penegakan hukum. Biasa mereka pelajar, mahasiswa, putus sekolah atau apa nih Pak? Yang sudah kita amankan beberapa pelanggar, mereka ada pelajar dan ada beberapa yang tidak atau pengangguran lah, itu tidak ada pekerjaan yang tetap. Itu didominasi pria ya? Pria. Oke, baik. Nah itu kalau motornya biasa, itu platnya ada kah?
bayar pajak kah? Mereka punya SIM kah atau gimana tuh Pak? Dari beberapa kendaraan yang sudah kita amankan, mayoritas khususnya di malam minggu itu mereka tidak menggunakan plat nomor, sengaja menghilangkan atau mencopot untuk plat nomornya tersebut. Gitu. Sengaja identitasnya dihilangkan gitu. Oke, kita geser dulu Pak ya ke Pak Trinugroho, ini pengawas sekolah. Pak, ini tengah-tengah tahun ajaran, ini tahun ajaran baru. Apakah MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah juga materi untuk persoalan balapan liar ini jadi disisipkan nggak? Iya, betul sekali Ibu. Momentum 3 hari ke depan dimulai dari hari Senin kemarin, hari ini dan hari esok, kita adakan sosialisasi ke sekolah-sekolah binaan di seluruh provinsi Kalimantan Tengah. Pada khususnya kita adakan montonya itu sosialisasi di tengah MPLS Bapak Ibu. Nah, kita di situ akan memperkenalkan berbagai etika ketika kita menjadi manusia yang individu dan sosial, di mana tepat sekali saat itu adalah untuk mensosialisasikan tentang bahaya balapan liar. Oke, nah bagaimana Bapak sendiri melihat persoalan balapan liar ini dari kacamata para pendidik? Iya, betul. Kalau dari kacamata pendidik itu begini Bapak Ibu. Kenapa anak itu suka tertantang dengan balapan liar? Yang pertama kita ketahui bahwasannya usia remaja adalah masa pencarian jati diri, Ibu semuanya, di mana mereka ingin mencari tahu seberapa hebat, seberapa pantas, ataupun itu mungkin nanti akan menjadi profesi ke depannya. Yang kedua, kita melihat pemenuhan fasilitas yang berlebih dari orang tua. Contoh, orang tua memanjakan anaknya dengan memberikan sepeda motor yang terbaru atau kekinian, yang negatifnya itu di luar kontrol oleh orang tua. Nah, untuk yang ketiga itu krisis identitas. Nah, di mana anak ini kan mengidolakan tokoh yang salah. Artinya begini, di circle mereka itu mungkin salah satunya ada yang mengikuti balapan liar. Nah, pada akhirnya anak tersebut ikut-ikutan untuk kalau memang dia bisa, kenapa saya tidak bisa, begitu Ibu. Oke, nah Pak, apa kasusnya anak-anak pelajar SMA kalau Dinas Pendidikan Provinsi kan kewenangannya SMA, SMK sederajat. Banyak nggak Pak angkanya? Cukup banyak nggak misalnya yang ditemui? Jadi pelanggar di usia pelajar tuh kurang lebih sekitar 70%. 70%. Iya. Usia pelajar kurang lebih 70%. Tapi sepakat ya Pak dengan apa yang Pak Tri sampaikan tadi lah, mencari jati diri, krisis identitas, selalu maco adrenalin, mungkin sehingga mereka turun ke jalan raya. Iya, kalau kita katakan tuh sepakat, tapi untuk penyalurannya yang kurang tepat. Ya, harusnya kalau mau penyaluran adrenalinnya kita salurkan ke acara yang tepat. Misal kalau memang hobinya balapan, ya silakan dilaksanakan di sirkuit. Baik, gitu. ketika patroli lalu para pelanggar ini diamankan lah katakan, ditindak di tempat saja atau gimana Pak? Ya, langsung kita tilang kendaraan, kita amankan. Kita kenakan pasal 297 Undang-Undang Lalu Lintas yang denda maksimalnya bisa mencapai 3 juta rupiah. Waduh, udah balapan, malam-malam, tengah malam kena denda pula. Waduh, apes ya. Baik, tapi ketika di patroli berikutnya, apakah ada juga pelanggar yang sama diketemukan? Atau beda-beda? Sampai saat ini kami belum menemukan satu orang melakukan pelanggaran yang berulang, sementara ya dengan pelanggar yang lain. Oke, berarti efek jerah yang diberikan sudah cukup begitu ya. Baik, kita ke Ikatan Motor Indonesia. Tadi disampaikan, nah kalau disalurkan dengan tepat maka dia akan menjadi seorang atlet balap motor gitu. Nah, boleh cerita dong IMI ini sebenarnya bagaimana IMI melihat balap liar, aksi balap liar yang di Kota Palangkaraya ini rutin terjadi setiap akhir pekan? Ya, kalau dari IMI Kalteng sih sebenarnya kita kan setiap penyelenggaraan event balap motor itu kita pasti khususnya menyediakan kelas-kelas yang diperlombakan. Mungkin itu dari maksimal umur atau minimal umur, dari kelas yang dilombakan dari spek sepeda motor. Artinya kan dari spek sepeda motor ini mungkin yang dari standar, yang dari dealer juga udah bisa main di ajang balap itu. Cuman kan mungkin kendala dari anak-anak muda, mungkin dukungan dari orang tua. Kan kalau untuk ikut event balap motor ini kan perlu biaya. Iya. Mungkin dari
baju balapnya, dari helmnya, dari sepatunya untuk kelengkapan balap jadi itu kan lumayan betul, mahal. ada biaya ekstra yang Iya, dikeluarkan ada untuk biaya balapan ekstra. di Iya. sirkuit resmi. Nah, jadi kami tuh dari IMI Kalteng tuh menyediakan kelas biasanya, artinya untuk kelas pelajar, ya kelas pemula yang umurnya dimaksimalkan, misalnya yang ini pemula ini dari umur berapa sampai berapa gitu. Jadi terus kelasnya kita biasanya menyediakan, artinya motor standar yang dari dealer, mungkin yang Matic atau yang bebek standar yang 150 cc. Nah itu kalau mau ngikutin kelas itu harusnya sih bisa, cuman mungkin kendala biaya. Oke, sama juga mungkin ini apakah cukup sering menggelar event untuk balap motor? Kalau event dari IMI sih tiap tahun pasti ada. Jadi harapannya mereka pembalap liar itu mencoba begitu ya untuk ikut. Harusnya mencoba, karena kan kalau memang punya bakat, kenapa nggak disalurkan di sirkuit? Jadi cukup prihatin juga karena ini menimbulkan dampak negatif ya, mengganggu masyarakat di sekitar Pak ya, yang mungkin dekat dengan pemukiman, bahkan kalau nggak hati-hati bisa berdampak pada laka lantas, luka di jalan. Nah ini hubungannya sama Jasara Harja. Bagaimana Jasara Harja melihatnya Pak? Apakah angka laka lantas untuk pengendara motor di jalan raya ini cukup tinggi saat ini Pak? Untuk tahun ini Bu memang mengalami penurunan Bu ya. Memang itu kan kerjasama antar stakeholder ya Bu ya, terutama kepolisian dalam menindak atau mengurangi angka kecelakaan dan ataupun fatalitas. Untuk tahun ini memang ada mengalami penurunan 19% Bu dari tahun lalu. Oke, artinya berkendara sudah sangat paham Pak ya, bahwa kalau nggak hati-hati di jalan raya resiko terhadap diri sendiri. Nah bagaimana Bapak melihat persoalan balapan liar yang mungkin menjadi tren begitu akhir-akhir ini, sehingga kemudian pihak kepolisian juga intens untuk masang baliho jangan balapan liar di kawasan ini dan sebagainya? Ya kami bersama kepolisian Bu ya melakukan sosialisasi ya Bu ya, edukasi, melakukan pelatihan safety riding kepada para pelajar Bu, agar apa sih yang diperlukan dalam berkendaraan sih Bu, karena dengan pelatihan-pelatihan atau sosialisasi itu kan akan memberikan pemahaman kepada para pelajar terkait dengan kecakapan dalam berkendara dan berkeselamatan Bu. Seperti itu Bu. Baik Pak Dodi, kalau misalnya bicara balapan liar ini kan tidak hanya di Kota Palangkaraya saja, tapi kita punya banyak kabupaten di Kalimantan Tengah. Apa tren ini juga kemudian terjadi di kabupaten-kabupaten yang ada? Memang ada beberapa di kabupaten yang lain, dan tentu saja dari kepolisian tidak tinggal diam. Setiap kabupaten ada Polres yang ada satlantasnya yang tentu saja akan menindaklanjuti apa yang menjadi permasalahan, terutama dengan balap liar ini. Oke, baik, tadi balapan liarnya jam 12 malam, lalu kemudian aparat melakukan patroli itu langsung bubar itu Pak? Ya pada saat kita datang mereka bubar. Cuma kalau nggak kita tungguin mereka kan melaksanakan kegiatan itu kembali. Mau nggak mau ya kadang kita harus menungguin di lokasi. Ya. Nyamar gitu Pak ya? Bagaimana Emi melihat pernah juga lihat nonton balapan liar nggak? Pernah nggak? Kalau dari IMI sih kita mantau itu kalau misalnya di ajang balap liar itu ada pembalap yang memang atlet. Nah jadi dari IMI Kalteng pun kita punya sanksi. Oh jadi ada. Jadi misalnya di balap liar itu ada beberapa pembalap yang mungkin yang jadi atlet, yang sudah jadi atlet. Ya? Gitu, bisa jadi. Ya. Nah, jadi kalau kita ketahuan dia balap liar, itu akan ditindak. Nah, kita akan tindak. Jadi kita akan beri sanksi, mungkin kita akan cabut kartu KIS-nya, kartu izin startnya. Jadi dia nggak bisa ikut ajang balap yang resmi gitu kan. Jadi itu efek jera buat pembalap yang ngikutin balap liar, karena pembalap kan kita udah punya sirkuit nih. Harusnya kalau memang mau latihan bisa di sirkuit. Jadi ini sebagai bentuk dukungan atau support tindakan dari IMI, kalau ada pembalap diketemukan udah diberhentikan. Tapi nggak pernah ada kasus kayak gitu ya? Nggak pernah sih, nggak pernah. Belum ada. Tapi siapa tahu di yang Bali ini punya potensi untuk jadi pembalap gitu. Pernah dilihat nggak? Asal diarahkan gitu. Iya, kalau dari kita sih untuk masalah seperti itu sih belum ada. Cuman kita sudah ada lihatlah acuan-acuan dari provinsi tetangga ya. Mungkin itu dari
kepolisian juga, karena saya pernah lihat itu dari provinsi tetangga tuh ada bikin fun race. Bikin fun race. Jadi ajang itu dari Satlantasnya yang ngadain. Jadi apa? Para pelajar yang biasa ikut balap liar di situ diarahkan pakai helm lengkap, kalau dia nggak punya baju balap, dia bisa pakai mungkin hoodie atau jaket yang artinya supaya nggak lecet gitu di aspal ya. Terus ada pelindung lutut, ada pelindung siku. Jadi dibikin kayak event balap, cuman khusus pelajar. Karena judulnya fun, jadi seneng-seneng aja. Gitu ya. Jadi kayak di situ ada mungkin bisa pelajar, bisa klub-klub hobis, komunitas. Baik. Tapi dari itu diawasin sama kepolisiannya. Karena olahraga resminya mahal ya. Tapi nggak di jalan raya. Kalau di provinsi tetangga itu saya lihatnya tuh kayak di area perkantoran. Jadi dibikin ada jalan, mungkin kan di situ agak sepi, agak sepi dari pengguna jalan. Jadi bisa digunakan lah. Mungkin bisa kolaborasi Pak bikin fundraise untuk mengakomodir, tidak menutup kemungkinan Pak ya. Oke, baik. Nah Pak, ternyata kemudian IMI ini juga melirik fenomena yang terjadi di balapan liar. Nah kalau Dinas Pendidikan juga mengakomodir tidak hanya pelajar di kota Pak ya, tapi juga kabupaten. Nah bagaimana laporan-laporan untuk para pelajar di kabupaten ini terhadap kegiatan balap liar? Ada nggak Pak? Betul sekali Bu, sinergitas kepengawasan itu sangat penting dan kita jalin antara wali kelas maupun orang tua. Sesekali kita adakan parenting ataupun sosialisasi dengan melibatkan alat penegak hukum terkait, aparat penegak hukum terkait. Nah itu momennya tepat kita rapat di komite sekolah. Nah di mana juga kita menindaklanjuti harian itu ketika ada insiden tentunya yang diposting di media sosial, apabila khususnya di Yosudarso, Artea Milono ada balapan liar, peran dari wali kelas itu untuk mensosialisasikan tentang bahaya balapan liar agar siswa ke depan tidak ikut-ikutan dalam balapan liar. Demikian. Betul. Di usia rentan memang para pelajar banyak sekali tantangannya saat ini ya di tengah era digitalisasi narkoba, apalagi balapan liar. Kalau guru dan juga orang tua tidak punya peran dengan baik, maka kemudian generasi-generasi ini akan lost control lah gitu. Nah Pak Mangandar tadi Pak Dodi bilang kalau misalnya balapan liar dendanya bisa sampai 3 juta. Nah kalau jasa raharja urusan penggantian ini apa ya? Penggantian jasa asuransinya. Dilindungi asuransi nggak sih Pak untuk para pengendara? Kalau untuk pelaku balap liar Ibu, memang itu salah satu yang tidak dijamin jasa raharja Bu, berdasarkan PP nomor 18 tahun 65. Laka lantas karena kendaraan tersebut digunakan untuk kegiatan perlombaan kecepatan. Nah itu yang memang tidak dijamin jasa raharja. Tetap menjadi korban, entah dia laka tunggal atau dia tabrak sama temennya, itu tidak akan ditanggung. Oke. Pernah ada kasus kayak gitu Pak, yang kemudian kecelakaan karena balapan liar di wilayah? Itu yang belum kita pernah dapat Ibu ya. Semoga terhindar lah. Ya, semoga itu terhindar di Palangka ya Bu ya. Atau di Kalteng. Oke. Pak Dodi kalau startnya jam 12, selesainya jam berapa tuh balapan liar? Ya kalau kita bubar kan selesai deh. Tapi pernah bisa jam berapa tuh dibubarin Pak? Ya kita dari jam 11 kita udah standby. Jangan sampai mereka melaksanakan, kita upayakan kita hadir sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. Sudah ya hampir 1 bulan ini kita berturut-turut setiap malam minggu kita pasti mendatangi. Ada yang melawan nggak di tengah-tengah penindakan itu? Kalau perlawanan sih nggak ada sih, cuma ya main kucing-kucingan lah istilahnya dengan kita. Jadi mereka pasrah aja, nerima aja ketika dinasehati gitu ya? Ya bukan kita nasehati, ya kita udah bubarkan aja dengan penegakan hukum. Pernah dipanggil orang tua juga, dilibatkan untuk memberikan edukasi? Bahkan ada beberapa dari kendaraan yang kita tilang itu yang kita amankan yang mengambil orang tuanya gitu. Balapan liar ini enggak. Nah, kemudian tadi juga IMI juga mendengar bahwa identitas pemilik motornya juga dihilangkan, plat motornya dihilangkan. Mungkin motornya ada beberapa bagian yang juga dilepas-lepas gitu ya. Nah, sebenarnya kalau untuk olahraga balap motor ini bagaimana trennya saat ini untuk Kalimantan Tengah? Mau deket-deket PON lagi nih? Kalau kita di Kalimantan Tengah saat ini ya alhamdulillah kita udah beberapa kali
ajang nasional lah. Sudah jadi pernah. cukup diperhitungkan ya. Iya, kalau di Kalimantan Tengah kita punya sirkuit Sabaru kan ya, yang ada Jadi di. bisa dimanfaatkan di situ ya. Jadi beberapa ajang nasional ya juga live di TV nasional juga. Jadi harusnya sih dengan ada event balap seperti kayak kejuaraan nasional gitu, harusnya sih bisa jadi motivasi buat jiwa-jiwa muda lah. Baik. Tapi kenapa mereka memilih untuk balapan tengah malam di jalan raya pula, bahkan mengganggu untuk masyarakat sekitar atau pengguna jalan lain, tidak ke sirkuit? Kenapa? Mungkin pernah ngobrol nggak ke sesama pembalap? Mungkin itu kayak Bapak bilang tadi ya, circle kayaknya ya. Oh, berarti pertemanan ya? Iya, jadi kayaknya mungkin karena jiwa muda ya, artinya adrenalin masih tinggi. Pamer-pamer motor baru gitu ya, motor baru malah banyak benyok ntar. Oke, ya karena circle Pak ya, jadi ini juga harus jadi perhatian bersama, sinergi kepolisian, pendidikan, raja-raja bahkan ini. Nah Pak Tri tadi juga sampaikan di MPLS tahun ajaran baru ini juga diberikan untuk tingkat SMA, SMP juga Pak? Iya, tentunya ini tugas bersama di Dinas Pendidikan, meskipun di Dinas Pendidikan Kota maupun Provinsi Tama, di situ kita ada juknis-juknis tertentu yang di mana juga ada materi yang akan disampaikan, terutama di etika berkendara. Yeah. Oke, etika berkendara. Yeah. Pak, ketika ditindak, lalu kemudian mereka kebanyakan udah punya SIM ya? Ya memang ada yang beberapa punya SIM, tapi ada juga yang belum ada SIM ya, mungkin karena masih di bawah umur kan belum bisa untuk mendapatkan SIM. Tapi tegurannya mungkin dilakukan secara humanis juga Pak ya? Kalau teguran selama pelaksanaan balap liar kita tidak melaksanakan peneguran, kita langsung penindakan. Karena kita sudah pakai himbauan-himbauan selama ini sudah kita laksanakan. Bubar gitu. Iya, itu kita himbauan untuk penonton bubar. Tapi kalau untuk pengguna atau pelaku balap liar ya kita melaksanakan penindakan. Oke. Nah mungkin ke Jasa Raja untuk informasi juga untuk yang menyaksikan obrolan diskusi kita hari ini. Kalau tadi untuk tindakan laka lantas ketika balapan liar tidak ditanggung, tapi kemudian ketika laka lantas lainnya juga jadi tanggungan Jasa Raja. Cukup banyak nggak klaim yang diberikan oleh Jasa Raja untuk? Sampai dengan bulan Juni 2024 ini Bu, santunan yang sudah dibayarkan oleh Jasa Raja itu Bu 9,4 miliar Bu. Dengan 6,5 itu untuk korban meninggal dunia. Jadi cukup banyak Bu, walaupun memang di tahun ini ada penurunan Bu, tapi ya fatalitas pun masih tinggi Bu. Iya, jadi jangan sampai sia-sia nyawa melayang di jalan raya Pak ya, hanya karena kemudian ketidakhati-hatian kita. Oke. Makanya kami bersama Ditlantas Polda Kalteng Bu, bersama tim pembina Samsat sedang melakukan operasi gabungan Bu. Apa itu Pak? Ngapain aja selama operasi? Untuk ketertiban masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak dan ketertiban lalu lintas. Oh, mulai kapan ini Pak? Kemarin kita sudah laksanakan itu Bu. Jadi memang bukannya sering ya Bu, tapi per periode. Nanti ada jadwalnya Bu. Iya. Wah, ini nih harus dikasih tahu ya kepada adik-adik terutama ya yang balapan. Tapi kalau lihat dari yang suka balapan di jalan raya itu anak-anak SMP ada juga ya mungkin? Kalau dari yang balap liar, iya sih pasti dari kadang kan kita kan orang tua kayaknya sekarang udah nggak mau ribet ya. Jadi anak-anak SMP udah dikasih motor, sepeda listrik, Jadi gitu. mungkin himbauannya kepada orang tua untuk memberikan ketika usianya pas. Sebenarnya kan mungkin kalau dari kepolisian kan belum cukup umur. Kadang-kadang orang tua ini kan nggak mau ribet, jadi malas nganter anak, udah dikasih motor. Mungkin yang orang tua yang bagi yang mampu ya, udah dikasih motor, udah dikasih sepeda listrik. Betul. Apa tadi fasilitas tadi yang Pak Tri sampaikan, circle. Nah, circle ini bagaimana sih kemudian orang tua harus membaca supaya kemudian waspada terhadap circle pertemanan supaya anak-anak tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Pak Tri mungkin ada himbauan? Ya, beberapa sekolah sudah melaksanakan tentang penjaringan bagi anak-anak yang mengendarai sepeda motor. Meskipun ada beberapa itu yang nekat parkir di luar. Nah, pada akhirnya sebenarnya yang belum memenuhi syarat untuk membawa motor itu ya curi-curian itu ya Pak ya, istilahnya ya. Kucing-kucingan seperti itu. Kayak pas ditindak di itu. Bali tadi. Nah,
setiap ada kegiatan di luar sekolah yang melibatkan siswa itu kita selalu koordinasi dengan orang tua. Nah, kebetulan untuk ya kita hanya sekedar melaksanakan himbauan-himbauan saja Bapak ya. Monitoring itu perlu dilaksanakan dengan adanya sinergitas dengan sekolah dengan orang tua tadi. Jadi kita selalu konfirmasi, melaporkan perkembangan anaknya seperti apa, hal-hal yang mencurigakan seperti mungkin dalam proses pembelajaran itu anak itu mengantuk karena dari apa, mungkin apakah melaksanakan balap liar ataupun menjadi penonton balap liar. Jadi sinergitas itu sangat. Iya, karena sekarang pelajar juga ditutup jadi pelajar yang berkarakter ya Pak ya. Nah Pak Dodi tadi sampaikan petugas langsung turun ke lapangan, pernah nggak Pak kecolongan? Apa di lokasi itu sudah standby tapi ternyata tidak ada aktivitas? Ya kalau itu bukan masalah kita kecolongan. Kalau tidak ada aktivitas ya syukur alhamdulillah iya. ya tidak dilaksanakan. Atau nunggu atau ada laporan Pak geser Pak, nggak di daerah bandara, nggak di daerah Dr. Murjani, di kawasan Jalan Baru, pernah nggak Pak? Ya ada saja tapi Ada jarang saja. sekali ya. Selama jarang ini sekali. yang paling sering terjadi di Dr. Kenapa Murjani. dua lokasi jalan raya ini dipilih untuk jadi tempat favorit mereka balapan? Kami kurang tahu ya untuk alasan ini karena saya menilai yang pertama masyarakat ada yang menonton itu. Iya, betul. Coba kalau nggak ada yang menonton mungkin ya nggak menarik juga. Iya, ada banyak hantu-hantu. Iya, ya karena Banyak makhluk-makhluk masyarakat ada yang gaib ntar di menonton sana. aja di Murjani itu. Tengah Kalau nggak, malam, iya iya. kalau nggak ada yang menonton mungkin nggak akan menarik juga. Orang jam tidur mereka malah balapan gitu. Pernah nggak Pak? Mungkin ada hal-hal lain negatif yang mungkin ditemukan. Miras mungkin? Ada. Seperti malam minggu kemarin yang kita amankan pengendaranya dalam kondisi mabuk. Oh, jadi kemudian dia udah tabrak aja tuh berani teman kayak gitu ya? Kecelakaan juga dia. Waduh. Kita amankan. Aduh. Ada aksi taruhan nggak Pak? Lama-lama narik. Selama ini yang kita lihat untuk mengarah ke taruhan kelihatannya belum ada. Tapi itu ya tidak menutup kemungkinan. Tapi yang selama ini kita lihat belum ada sih. Jadi mabok dulu untuk supaya berani balapan di jalan gitu ya? Biasanya gitu nggak sih sebenarnya? Kenapa seseorang tuh kecenderungannya secara psikologisnya kenapa Pak? Coba Bang, mungkin Bang Budiman bisa sampaikan. Dia konsumsi miras dulu ternyata. Paling membahayakan ya. Kurang tahu sih, mungkin kayak Ada pandangan tersendiri nggak? Iya. Prihatin juga ya. Nah, Oke, ya. Waduh. Apa ya tantangan-tantangan anak-anak muda saat ini ternyata harus menjadi kewaspadaan kita bersama. Oke, karena ini sudah ada di segmen akhir, mungkin dari Pak Dodi dulu. Pak Dodi ada mungkin inovasi atau terobosan hal baru berkaitan dengan balapan liar untuk anak-anak pelajar ini, Pak? Ya, untuk berkaitan dengan balapan liar ini, yang pertama kami himbau sih, terutama kepada orang tua. Sampaikan Pak Tri tadi, wujud sayang kepada anak itu bukan kita harus memberikan motor kepada anak, itu bukan sebagai wujud sayang, tapi saya menilai bahwa memberikan motor kepada anak di bawah umur itu malah mencelakakan. Iya, belum saatnya dia untuk mengendarai kendaraan bermotor, dari segi psikologisnya dia belum dewasa, kedewasaan dalam mengambil keputusannya belum dapat. Nah, kalau terjadi apa-apa, penyesalan yang ada di belakang. Apalagi ketemu circle pertemanan yang nggak pas. Iya. Karena raga kita ini harganya mahal sekali. Kalau terjadi kecelakaan, Sia-sia mati di jalan raya, mati menyesal konyol. seumur hidup. Betul. Apa ada apa-apa dengan tangannya? Siapa yang mau tangannya dibeli? Harganya boleh ditawar berapa juta kan nggak mungkin dikasih. Baik. Jadi ketika Pak Dodi juga melakukan penindakan terhadap para pelanggar Bali ini juga sebagai orang tua jadi ada sisi prihatin Pak Ya ya. kita himbau kepada orang tua, tolong sayangi anaknya, tolong perhatikan lagi anaknya, jangan sampai terbawa circle yang tidak benar tadi. Baik. Jangan kasih motor kalau usianya belum nyampe 17 untuk dapatkan SIM. Pak Tri. Ya, baik. Sebenarnya kasus balapan liar itu bisa kita bermain dua peran. Bagaimana pihak sekolah mengawasi perannya di jam sekolah. Sedangkan peran orang tua itu jauh lebih besar dan lebih lama waktunya untuk mengawasi anak di luar jam sekolah. Jadi kita simpulkan di sini sinergitas antara peran sekolah dan peran orang tua harus saling terkait. Iya, karena di jam-jam sekolah orang tua menyerahkan kepada pihak sekolah, Pak ya. Oke, jadi semoga sinergitas dengan dinas juga dengan sekolah-sekolah, SMA, SMK, dan MA sederajat lainnya itu juga berjalan dengan baik. Dari Jasa Raja, Pak Manganda?
Saya rasa sama Bu ya dengan Pak Dodi atau dengan Saya Pak sebagai Tri. orang tua sih, Ya. sebagai orang tua karena, Pak ya. Karena memang perlu dukungan dari semua masyarakat Ibu, elemen termasuk orang tua Bu. Karena saya pun juga punya anak remaja yang memang pengen punya mengendarai sepeda motor Bu. Tapi karena memang belum cukup umur, ya saya Tegas bilang enggak, Pak ya. saya effortnya kan jadinya saya bangun lebih pagi untuk mengantar anak. Nah itu sih Bu sebenarnya peran besarnya itu memang orang tua dalam mendidik anak, karena kadang-kadang orang tua hanya memberikan motornya Bu. Betul, karena alasan mungkin supaya tapi tidak memberikan pengertian terkait dengan keselamatan. Nah itu Bu yang saya rasa, yang saya lihat seperti itu di remaja-remaja sekarang. Jadi safety ridingnya pun mereka nggak tahu. Ya kan, hal sederhana memakai helm, memakai jaket, memakai sarung tangan, memakai sepatu itu kan salah satu dari safety riding. Nah itu, nah iya. Aduh, Mas Budiman. Ya kalau dari Mikalteng sih harapannya kan khususnya kalau di Kalimantan Tengah, kalau misalnya ada remaja-remaja yang memang punya bakat lah di olahraga bermotor, dia bisa disalurkan lah ke sirkuit atau ke balap-balap. Kita kan bukan hanya kejuaraan nasional, kita juga punya kejuaraan daerah. Dengan dari kabupaten-kabupaten juga kita biasanya mengadakan yang mungkin olahraga bermotor di tanah, motocross atau grass track. Nah di situ bisa, kalau yang suka di balap motor, road race. Nah, kita kan di road race sekarang ini juga sudah ada dari usia dini. Yang mini GP lah. Mini GP kita mungkin yang bagi orang-orang tua yang juga punya hobi terus menyalurkan hobi ke anaknya bisa diikutkan lah ke ajang balap resmi lah. Bisa meminimalisir dari balap liar itu tersebut. Jadi kalau ada baliho balapan di sirkuit, kalau yang punya bakat rasanya ikut aja, bisa diseriuskan jadi atlet malah dapat duit. Oke, kalau untuk sosialisasi ini untuk segmen akhirnya Pak Dodi berupa apa Pak? Baliho, pamflet, banner atau gimana? Iya, kita baliho-baliho ada kita pasang di Murjani, ada beberapa lokasi dan kita juga melaksanakan pemberian sosialisasi juga ke sekolah-sekolah. Kita rutin melaksanakan kegiatan. Tidak kurang-kurang upaya masif yang diberikan. Baik, Bapak-bapak, terima kasih waktunya. Tidak terasa ngobrol-ngobrol berkaitan dengan balapan liar, antisipasi dan upaya kepedulian itu semoga bisa menjadi informasi bagi mereka yang mendengar di sana Pak ya, terutama anak-anak muda dan orang tua tentunya. Terima kasih Mas Budiman dari Ikatan Motor Indonesia Kalimantan Tengah, Pak Mangandar dari Jasa Raharja Kalimantan Tengah, Pak Tri Nugroho dari Dinas Pendidikan dari Kalimantan Tengah, dan Bapak AKBP Dodi Hartoyo dari Ditlantas Polda Kalimantan Tengah untuk diskusinya, ngobrol-ngobrol dan kesempatan untuk segmen dan informasi berbeda Pak ya. Iya, demikian Warta People, Warta Bicara hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan Anda dan kepedulian untuk balapan liar di Kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah pada umumnya. Sampai jumpa.